Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja. Sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan love reading September 2021 dan ini untuk zodiak Aries. Oke, Aries, aku udah buat semua zodiak dari Pisces sampai Taurus, jadi kamu bisa cek ya. Aku udah buat semua. Dan aku nggak bisa buat langsung, aku butuh waktu, jadi mungkin sehari paling banyak ya 2 aku buat, 3, kadang bisa juga cuma 2 gitu, karena aku harus membagi waktu. Oke, Aries, pembacaan ini bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang berurusan dengan kamu. Jadi di sini kenapa aku harus banyak kasih tahu disclaimernya di sini, karena kebanyakan orang-orang yang masih menonton ini bisa dibilang orang yang masih baru kenal akan tarot ya, itu mamaku ikut ngomong, baru mengenal akan tarot, baru mengenal akan energi ya, jadi mengira pembacaan yang benar-benar dibacakan ini khusus untuk dia gitu. Jadi aku perlu untuk menjelaskan gitu ya, karena pembacaan yang general jadi bisa terbalik, dan kalau memang tidak resonate untuk kamu ya udah gitu, jangan dipaksakan, karena setiap dari kita itu nggak hanya memiliki satu zodiak, kita bisa memiliki banyak. Dan kalau kamu ingin tahu, aku ada punya 4 atau 5 zodiak dilihat dari birth chartnya aku. Jadi aku nggak bisa bilang oh aku lahir bulan ini, aku udah pasti ini, no, nggak bisa kayak gitu. Cara mainnya ibaratnya bukan kayak gitu, astrologi bukan kayak gitu ya. Dan sini juga aku belajar tentang psikologi, NLP ya, dan juga hipnoterapi, jadi aku bakal ngebantu untuk melihat ke arah sana sebagai pengalaman, menggunakan pengalaman aku itu ya. Jadi aku harus banyak menjelaskan di sini. Dan kalau kamu gak mau untuk mendengarkan, kamu bisa untuk skip dengan percepat video ini ya. Dan kalau kamu ingin konseling atau personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan konseling secara psikologi, tarot, ataupun birth chart secara astrologi Hindu. Oke. Untuk Aries love reading di consult an expert. More information is needed. Contact someone with expertise in this area. Oke, seperti yang aku singgung tadi ya, tentang konsultasi atau counseling. Let yourself receive, allow others to give you loving care, receive without guilt or apologies. Explore your option. It's time to look at other possibilities. It's good time to make a changes. Dan di the bottom of the day ada tranquility. Make time to relax, be still and enjoy your solitude. Indulging in much needed self-care. Oke, di sini Aries kencang banget energinya, detail ya. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon untuk jangan dipaksakan. Ini energi dimana aku ngerasain untuk kamu bicarakan atau konsultasikan diri kamu dengan ahlinya ya, orang yang memang berjalan di bidang yang kamu cari. Kamu bisa sepertinya untuk percintaan kamu agak memang chaos di sini ya. Aku ngelihat dimana kamu tidak mendapatkan apa yang kamu rasa kamu harus dapatkan sebagai pasangan, suami ataupun istri ataupun sebagai pacar gitu ya. Kamu ngerasa pasangan kamu ini memberikan option atau pilihan yang membuat kamu kayak di ujung jurang, option yang gak ada baik-baiknya gitu ya. Jadi maksudnya adalah kamu gak bisa jadi diri kamu untuk memenuhi option ataupun harapan dari pasangan kamu ya. Jadi ada aku bisa bilang konflik batin gitu, kamu gak benar-benar enjoy dan gak benar-benar nyaman ngejalanin hubungan dengan pasangan kamu di sini. Kita lihat oracle keduanya, dan di sini aku juga ngelihat Aries adalah dimana kamu perlu untuk cerita, counseling. Misalnya kamu butuh untuk
cerita sama orang, entah ke temanmu atau siapapun ya, kamu nggak bisa hanya meminta dari dia, ibaratnya meminta saran, meminta bantuan, meminta nasihat dari dia, padahal dia orang yang berada di luar hubungan kamu nggak bisa hanya mengambil, karena itu menandakan seperti hubungan kamu yang kamu jalani saat ini. Entah kamu yang kebanyakan mengambil tanpa kamu ada banyak memberikan ke pasangan kamu gitu. Jadi kalau kamu ingin dibantu oleh seseorang, kamu harus memberikan sesuatu energi ke dia. Bukan berarti pamrih, bukan. Ini adalah cara yang namanya yang kita lakukan dalam hidup ini, yaitu energi. Itu exchange energi gitu ya. Jadi dengan begitu istilahnya kamu memperlihatkan kalau kamu tidak hanya dalam niat walaupun usaha ya, namun ada sesuatu yang memang kamu berikan, karena memang seharusnya gitu juga dalam hubungan, dan begitu juga untuk kamu meminta seseorang untuk membantu. Dan I'm sorry, kamu gak bisa meminta sesuatu yang free gitu ya dari seseorang yang misalnya dia memang pekerjaannya seperti ini, ataupun dia bela-belain memberikan waktu dia just for you, untuk listen kamu gitu, untuk mendengarkan kamu, namun kamunya nggak bisa memberikan apa yang benar-benar patut kamu berikan ke dia. It's about appreciation, ini tentang apresiasi ya, karena aku ngerasain, mungkin kamu ngerasakan dia cuma dengerin aku cerita atau apa. Oke, let's say misalnya dia memang cuma teman kamu ya, namun apakah hal yang bisa membuat dia nyaman untuk cerita sama kamu? Apakah kamu mendengarkan cerita dia juga? Jadi sama-sama itu ya, pembicaraannya bukan hanya tentang kamu aja dan percintaan kamu aja, dan gimana tentang percintaannya dia itu kan. Jadi tanyakan ke diri kita sendiri. Both receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues. Paradise, happiness, happiness, expansion. Kok jadi happiness sih? Kok aku jadi bilangnya Venus? Sorry. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Okay. Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. See, aku ngerasain kamu perlu untuk release energi kamu ini dengan cara yang lebih baik, bukan dengan kamu ibaratnya membuang sampah ke orang lain, atau kamu membuang sampah kamu ke pasangan kamu, atau pasangan kamu buang sampah dia ke kamu. Emosi, ego yang tidak baik itu sebenarnya yang lu keluarkan ya ke pasangan dengan cara yang entah baik ataupun buruk ya. Kalau pasangan kita menerimanya dengan buruk, itu bakal menjadi ya kamu tahu seperti sampah yang ditumpuk. Itulah yang terjadi dalam hubungan kamu dan pasangan di sini aku lihat. Dan ini juga berdampak untuk ada arah pertemanan juga aku lihat, ataupun keluarga. Jadi kebanyakan kamu entah mengeluhkan pasangan kamu ke orang tua kamu ataupun dia sebaliknya. Jadi terlihatnya hubungan kalian, apa yang bahagia dari hubungan kalian gitu loh ya, kayak conversation gitu ya, apa pertemanan dalam artian ikatan kalian dalam hubungan pernikahan atau percintaan ini nggak terbangun sama sekali dalam hal yang baik. Kamu perlu konsultasikan atau bicarakan dengan orang yang memang lebih berpengalaman. Di sini aku lihat Aries ya, untuk melihat hubungan kamu ya, karena berkaca dari energi ini aku ngelihat banyak banget ruang untuk belajar, banyak banget ruang untuk berkembang yang masih belum kamu benar-benar pahami dan bisa kamu jawab ya. Kalau kamu gak membiarkan ini semua ya, aku ngerasain kamu bakal bisa ada di pola yang sama. Aku tidak mengancam, aku tidak membuat kamu takut di sini, no gitu ya. Cuman kita harus ngelihat terkadang kita sendirilah yang membuat diri kita ada di sana, dan ujung-ujungnya kita menyalahkan orang lain sih. Kebanyakan dari kita kayak gitu, dan aku sendiri juga pernah begitu. Aku ngerasanya aku yang menjadi korban, padahal kebanyakan kesini makin kesininya ternyata akunya yang membiarkan itu terjadi. Kita lihat tarotnya. Ntar ya. Oke, kita lanjut
ke tarotnya ya. Untuk Aries, ada Seven of Cups, Ace of Pentacles, High Priestess. Sebenarnya hubungan ini baik banget, bertujuannya baik banget. Cuman kamu ataupun pasangan masih belum benar-benar bisa ngelihat ya, apa sih makna dan maksud dari tujuan kalian seperti ini saat ini ya. Dimana aku ngeliat kalian memang harus working masing-masing pasangan, entah kamu ya harus discovering diri sendiri, mengenal diri sendiri, begitu juga pasangan ya. Cuman ya itu tadi, ada ego yang masih bermain di sini. Remember ya, di sini walaupun aku bilang ego bukan berarti itu hal yang buruk, no. Namun untuk membandingkan atau membedakan gimana ego itu yang bermain dalam porsi yang tidak baik dalam hidup kita, yang membuat kita justru akhirnya terkontrol oleh ego kita sendiri ya. Ingat, ego itu bagian dari pikiran kita, entah ada ego yang baik ataupun ego yang buruk, dan di sini kedua-duanya bermain. Justice. Oke. Entah kamu ataupun pasangan, aku ngerasain gak bisa juga benar-benar memaksa pasangan atau orang yang kamu kasihi ini untuk benar-benar jadi seperti yang kamu mau ataupun dia mau. Kenapa? Karena di dalam hubungan ini aku ngeliat masih banyak komunikasi yang belum terjalin apa adanya. Jadi kamu gak bisa di sini trust issue banget loh, lack of trust. Jadi kamu itu kurang bisa percaya sama pasangan, begitu juga pasangan ya. Six of Wands sih, jadi kayak energi aku udah coba begini, aku udah coba begitu, tapi dia tetap aja kayak gini terus, aku harus gimana lagi gitu ya. Aku udah ngerasain disconnect dan bingung tentang hubungan ini harus gimana. Apalagi Aries ya, kalau kita lihat dari sunnya Aries, kayak itu sekarang ada di 8th house-nya kamu. Jadi memang kamu bakal ngerasain cukup lelah ya, cukup aku bisa bilang banyak mencoba mencari tahu, tapi kayak nggak dapat jawabannya. Dapat jawabannya, cuman akhirnya bertentangan dengan ego kamu, bertentangan dengan prinsip kamu ataupun keyakinan kamu ya. Padahal aku ngerasain sebenarnya kamu juga ingin untuk punya kayak satu prinsip yang kamu yakini kalau inilah yang benar gitu, inilah yang salah. King of Swords ini bisa adalah buah dari apapun yang kamu sajikan ke pasangan kamu dulu ya. Ingat tentang law of karma atau hukum karma. Apapun yang terjadi saat ini aku bisa ngeliat karena memang dulu kamu bisa lakukan ini duluan ke pasangan kamu ataupun sebaliknya. Jadi memang membuat kamu akhirnya bertanya-tanya atau wondering tentang diri kamu sendiri, si Sun, tentang jiwanya kamu, tentang egonya kamu. Three of Cups, Strength. Aku ngerasain hubungan ini bisa kalian masih bertahan di hubungan yang memang mungkin juga nggak benar-benar bertahan, namun mungkin hubungannya udah nggak ada secara real, tapi rasanya masih kamu tahan di sini karena kamu ngerasa kamu mau dia ya. Mungkin ke depannya nanti kamu bisa untuk bersama, mungkin gitu, ada yang ngerasa mungkin ada kesempatan kami nanti bersama. Seven of Pentacles, Hierophant, Two of Wands. Pilihan yang terjadi saat ini ya, yang entah kamu berikan ke pasangan atau pasangan berikan ke kamu ya, semata-mata sebenarnya pernah kamu berikan ke pasangan dulu. Cuman ibaratnya sekarang
kena ke kamunya gitu ya. Dan sekarang baru kamu bermain ke rasa kamu, emosi kamu ya, perasaan kamu ya. Ada energi di Star atau Aquarius. Aquarius di sini aku ngelihatnya sebagai energi yang memang mirip dengan Cancer ya, tentang emosional, tentang deep feeling, namun perasaan yang dalam yang coba untuk dilogikakan, perasaan yang dalam yang mencoba untuk dibuat kayak masuk akal nggak sih ini itu. Dan harus kamu pahami ya, apa yang masuk akal di kepala kamu belum tentu masuk akal di kepala orang lain ataupun di kepala aku. Itu preference setiap orang bakal berbeda, itu relatif. Make sense itu relatif loh. Kalau di Indonesia ibaratnya sesuatu yang masuk akal gitu adalah kamu makan pakai tangan kanan, dan di luar negeri entah di kota mana, negara mana, itu bukanlah menjadi sesuatu yang make sense ya. Mungkin ada yang makan pakai tangan kiri, dan apakah itu salah? No ya. Make sense atau masuk akal itu bukan sesuatu yang benar-benar kebenaran, the truth, no ya. Jadi di sini kalau kamu ataupun dia mencoba mencari kebenaran dalam hubungan ini, siapa yang paling benar dan siapa yang salah, kamu dengan pasangan gak akan kemana-mana ya. I'm sorry to say this. Jadi kalian bakal bisa stuck di sini karena itu tadi, ego bermain kencang. Mungkin bukan ego yang buruk, namun ego yang baik cuman menghasilkan hal yang buruk ya. Tetap aja tidak baik akhirnya. Jadi aku ngeliat memang untuk keluar dari energi ini bukan berarti harus pisah, bukan berarti harus apa. Tarik diri dulu ya, jangan membuat keputusan apa-apa, berpikir, bicarakan ini ke orang yang lebih berpengalaman jika kamu ngerasa ada orang yang bisa kamu percayai di luar sana ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu nonton video ini. Wow, udah 17 menit ya, aku nggak perhatikan. Kita lihat oracle-nya. Ada tulip, the wedding lady, dan snake. Wow sih. Jadi pesan semesta adalah jangan sampai kamu terjebak dalam pola buruk kamu, dimana pasangan kamu ataupun kamu bisa lari lagi dari tanggung jawab. Misalnya kalau hubungannya begini terus lari entah ke orang ketiga atau energi orang ketiga, dalam artian bukan orang, entah kerjaan ataupun karir atau memang orang ketiga lainnya yang kembali lagi ke energi toksik, dan akhirnya pola ini berulang lagi, terus berulang. So apa yang baik akhirnya tertutupi jauh di belakang, namun yang nampak hanya toksisitas, the snake. Padahal hubungannya baik ya, baik adanya, entah kalian saling menyayangi, mencintai, kalian complete each other ya. Cuman ya itu tadi, karena yang diperhatikan hanya si ularnya aja, namun energi di dalamnya nggak diperhatikan ya. Jadi pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini adalah untuk saat ini memang lebih baik untuk tidak membuat keputusan apa-apa yang kamu sesali, dan ingat hal yang terbaik adalah mau dalam percintaan, dalam kerjaan atau karir, memang untuk mengenal diri kita sendiri. Kalau kamu udah mengenal diri kamu sendiri, kamu pasti bakal bisa mengontrol diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa mengontrol diri kamu dalam posisi yang buruk misalnya, pasti kamu bisa juga mengontrol diri kamu dalam posisi yang baik. Okay, Aries, I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video.